Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan. Jangan lupa dukung terus PTK channel dakwah kami dengan cara like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati pemimpin kita ulil amri, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, beserta seluruh jajaran kepala alim ulama, sahabat saya, guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz Luqman Hakim, beserta para asatidz yang tak dapat disebutkan satu persatu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tadi populer yang kecil tak dapat disebut nama, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya mungkin orang ada percaya ada tak percaya, tapi ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah. Maka semua yang salat subuh ini dalam tanggungan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, dapat pahala macam salat semalam suntuk sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah salat itu dia tidak balik, dia tidak pulang, dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Setelah itu yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tak bisa setahun sekali, paling tidak seumur hidup sekali. Tidak bisa sebulan sekali, paling tidak ada waktu dan kesempatan. Paru-paru yang dititipkan dari Allah dipakai untuk menghirup nafas dari Allah, bumi yang dipijak punya Allah, langit yang menjadi naungan pun kuasa Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, punya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang tak pernah dipakai keningnya untuk menempel ke lantai bertasbih memuji Allah. Orang yang tak pernah dipakai hatinya untuk merenung betapa banyak nikmat Allah. Orang yang tak pernah dipakai akalnya untuk berpikir berapa banyak nikmat yang sudah dipakai. Tak seimbang dengan syukur kita. Maka subuh ini kita bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan badan, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal. Ini bersyukur dengan badan, bersyukur dengan hati, ridha, melawan kantuk. Anak-anak muda yang mestinya begadang, yang mestinya pada hari libur, akhir pekan, weekend, santai di rumah, tapi justru hadir bersama kita. Ada seorang sosiolog muslim bernama Ibnu Khaldun, nama aslinya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kitabnya yang populer, yang masyhur namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di antara statement ucapan beliau, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat itu ikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya baik, insyaallah masyarakatnya ikut menjadi baik. Itulah mengapa negeri kita ini Islam secara menyeluruh, karena memang raja-rajanya itu di Pulau Jawa ada kerajaan Demak, di Pulau Sumatera
Sumatera banyak kerajaan Melayu, dari mulai Melayu Delhi di Medan Sumatera Utara sampai turun ke bawah Melayu Jambi, Melayu Palembang, di Riau ada Kesultanan Siak, sampai pula di Pulau Sulawesi ada kerajaan-kerajaan, di antaranya Sultan Hasanuddin, dan sampailah pula di Pulau Kalimantan dengan beberapa kerajaan Islam yang sangat dibanggakan, di antaranya di Pontianak dengan kesultanan yang sejalan antara adat istiadat dengan agama, sejalan antara kekuasaan politik, karena mereka juga adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah hari ini kita diberikan, mudah-mudahan sampai hari kiamat diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Berapa kali saya datang, kadang kita datang ke suatu tempat itu sekali orang ramai. Kenapa? Karena dia cuma mau menengok satu tinggi apa pendek, gemuk apa kurus, hitam apa putih. Sudah itu datang 2-3 kali, hanya tinggal pasukan inti aja lagi. Kalau ditanya masyarakat mana, dia udah tahu dah Ustaz Somad itu ternyata ada di alam nyata. Tapi di Pontianak ini berkali-kali saya datang, jumlah jamaah ini tak surut dan tak berkurang. Saya tengok penuh, entah masjid ini mengecil, Allah malam besar. Mudah-mudahan istiqomah lah hendaknya. Tak usah pilih-pilih, tak usah tengok-tengok siapapun yang datang, selama dia ahlu sunnah wal jamaah, selama dia tidak memain-mainkan ayat, memain-mainkan fatwa, maka kita datang, duduk, dengar, diam, mengantuk-ngantuk, dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala mengantuk. Masa mengantuk pula dapat pahala, Pak Ustaz? Di zaman sekarang orang tak ke masjid, ketika orang menjauhi dakwah, tiba-tiba ada orang yang melangkahkan kakinya datang ke masjid melawan kantuknya, maka dia sudah dapat pahala melawan hawa nafsu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan jalan kepada mereka. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk orang yang sudah berjihad melawan kantuknya insyaallah. Tapi baru jihad melawan kantuk aja. Bagaimana dengan jihad-jihad yang lain? Jim, ha, dal, 3 huruf. Jahada, artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk melawan. Mata ini mau ditidurkan, lawan. Kaki ini mau santai duduk-duduk di rumah, lawan. Pikiran ini tak mau diajak untuk memikirkan umat, lawan. Ketika orang melawan atas nama Allah, bismillah, maka pada saat itu Allah memberikan balasan. Karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan. Nama amalannya jihad, orangnya mujahid. Kalau dia ramai, mujahidin. Inilah dia nama masjid ini. Ini yang hadir ini semuanya mujahidin insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad kalau ditulis kata jihad di Google, katanya perang. Jihad itu memang perang, melawan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Perang mengerahkan segenap kemampuan, badannya berdarah, jantungnya sobek, telinganya dipotong, hidungnya digunting. Siapakah dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapakah yang membunuhnya? Wahsy, hamba saya berkulit hitam. Kata tuannya, Wahsy, kau bunuh Hamzah, maka kau bebas menjadi budak. Wahsy mengambil tombaknya, dia tusukkan ke atas tengkuk Sayyidina Hamzah, dia goncang-goncangkan. Dia sendiri yang menceritakan itu. Maka orang yang melawan ini disebut dengan orang yang berjihad. Perbuatannya jihad. Orang yang mujahid, yang punya kuda dengan kudanya, yang punya tombak dengan tombaknya, yang punya baju besi dengan baju besinya. Saat itu orang melawan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau
hari ini ada orang mengatakan saya dinakal karena hidup di zaman sekarang Pak Ustaz, di zaman internet, banyak website, banyak parabola, banyak TV. Seandainya saya dulu hidup di zaman Nabi, pasti saya ini baik Pak Ustaz. Orang macam kau ni kalau hidup zaman Nabi mungkin ikut Abu Jahal lah. La tasubbu dahra, jangan caci maki masa, jangan jelek-jelekkan zaman. Zaman dulu zaman sekarang sama saja. Yang berbeda itu adalah orangnya. Kalau dulu baik, insyaallah hidup sekarang pun baik juga. Ada takdir yang bisa dipilih, tapi ada yang tak bisa dipilih. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buki syahid meninggal terbunuh di Damaskus Suriah. Kata beliau, al-insan manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Ada yang bisa dipilih dan ada yang tak bisa dipilih. Lahir di Kalimantan Barat menjadi orang Pontianak, itu bisa memilih atau tak bisa? Ya, kalau belum sarapan nih payah memikir ya, Pak. Lahir menjadi orang Indonesia di Pulau Kalimantan, di kota Pontianak, itu tidak bisa memilih. Itu sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Terima saja, ucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kresek kantong lewat antara mengisi dengan tak mengisi, bisa tak memilih? Ku isi atau tidak? Ku isi atau tidak? Itu pilihan ada di tangan kita. Kata hati, isikan aja. Tapi berbisi satu lagi, jangan, masih banyak. Biarkan aja lewat. Kata satu lagi, isi cepat. Itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Kata satu lagi, bisikan. Itu sebentar lagi kan lewat ke depan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, polisi juga itu. Bapak Gubernur tidak bisa ikut acara sampai akhir karena beliau akan menjadi saksi nikah. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jadi fitnah macam-macam. Kalau saya pribadi memang saya menghindar untuk jadi saksi nikah. Kalau tak betul keluarga, jamaah, inti tak mau saya jadi saksi. Karena ada yang bilang kalau kita jadi saksi itu sampai 40 kali itu dapat bonus 1. Tapi berita itu bohong, khurafat, tak betul. Jadi kalau ada nanti mau jadi saksi, siap aja. Ibu-ibu punya pula detak jantungnya berhenti gara-gara ini. Ini nampaknya laki-laki semuanya. Perempuan tak ke masjid di Pontianak. Ada di bawah. Saya tahu, saya ngetes saja tahu tak jamaah. Ini bukan pertama kali saya kemari. Ada ibu-ibu di bawah sana. Begitu cara saya menyapa mereka. Mereka ada yang mendengar suaranya, macam sandiwara radio tahun 80-an. Mak lampir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, makcik-makcik kita yang sudah meluangkan waktunya, ini juga jihad mereka luar biasa. Perempuan yang mengandung, punya anak, menyusukan anak, melahirkan anak meregang nyawa, itu juga jihad. Makanya orang yang melahirkan anak meninggal, maka matinya mati syahid. Makanya kalau ada ibu-ibu, ada tetangganya rese, apalah kau ini tahun lalu hamil, tahun ini hamil, bentar-bentar punya anak, jihad. Orang berjihad di kota Madinah sehingga Madinah itu menjadi kota Islam. Orang berjihad di Taif sehingga di Taif menjadi negeri Islam. Maka sampai hari kiamat berjuangnya dulu dapat pahala amal jariah. Betul? Begitu juga dengan orang yang melahirkan anak, anaknya soleh, setelah itu melahirkan cucunya soleh, setelah itu punya menantu soleh, maka dia juga mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Inilah jihad, mengerahkan segenap kemampuan melawan bisikan-bisikan setan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dari mulai detak jantung, hembusan nafas, kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki, ayunan tangan. Insya Allah kita ini tidak ada yang kosong dari ibadah. Dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillah kita tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jangan sampai
sampai ada kosong dari nama Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal khubuthi, dari setan jantan, wal khaba'is, dan setan betina. Rupanya setan itu pun cuma dua, jantan dan betina, tak ada LGBT. Tak sampai, saya tak marah, saya tak tersinggung, tak apa-apa. Kasih saja nama lengkapnya ke saya. Nanti kalau dia meninggal saya kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Kenapa Ustadz yakin bahwa bacaan Al-Fatihah yang Ustadz bacakan tadi sampai? Dalil yang pertama, ketika Nabi mengatakan kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kalau lewat di pemakaman Baqi, jangan diam saja, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu dalil bahwa doa sampai. Kalau tak sampai doa untuk orang meninggal dunia, tak akan kita disuruh mengucapkan salam ketika melewati makam. Salam itu terbagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, itulah salam saya. Salam paduka yang mulia, salam protokol, salam para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tidak perlu dijawab. Itulah dia salam imam kita waktu selesai sholat isya tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan pula dijawab di belakang. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita ucapkan salam waktu lewat di makam. Dia menjawab, tapi kita tak ingin mendengar jawabannya. Andai kita dengar, kita pun mati langsung. Karena iman kita tidak sekuat iman Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zufrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, ada namanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia berpesan, kalau aku meninggal nanti, bacakan pangkal Al-Baqarah di atas kepalaku dan ujung Al-Baqarah pada bagian kakiku. Ini disebutkan dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Seorang berkeluarga negaraan Saudi Arabia mendapatkan gelar doktor, namanya Dr. Bassam, dari Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, gara-gara meneliti kitab ini. Riwayatnya sahih bahwa sahabat Nabi berpesan, kalau aku meninggal, bacakanlah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Apakah pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah itu ayat Quran? Memang kalau belum makan malam ini payah jawab memang. Itu menunjukkan bahwa bacaan Quran itu sampai. Yang ketiga adalah dalam sholat jenazah ada 4 takbir. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, apa pula somat? Salawat. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kenapa dibacakan Al-Fatihah? Itu menunjukkan Al-Fatihah sampai kepada orang meninggal dunia. Jadi bagi siapa yang tak mengakui Al-Fatihah sampai,
Berarti dia waktu sholat jenazah Allahu Akbar, aku tak baca Fatihah karena tak sampai. Dalil yang ketiga, dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Apa kata beliau? Meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, seandainya mereka mengkhatamkan Al-Quran kullahu, dibacakan sekhatam Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, dihadiahkan pahalanya, kana hasanan, maka itu baik. Jadi seabdal-abdalnya dalam haul ini kita bacakan sekhatam Quran. Mudah-mudahan di masa akan datang bisa kita bacakan sekhatam Quran, insyaallah. Tak sanggup sekhatam Quran, pilihlah hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Bagi yang sanggup membacakan Yasin silakan. Tak sanggup membaca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah tadi yang dibacakan Ustaz Abdul Somad. Membacakan sekhatam tak sanggup, membaca Yasin tak mampu, jurus terakhir induknya Al-Quran Al-Fatihah. Kalau ada yang malam ini tak sanggup juga membacakan Al-Fatihah, maka Alhamdulillah, sungai dekat sini kan. Apa maksud Pak Ustaz? Tahu sendirilah. Apa yang kita bisa balaskan kepada mereka? Maulana Sultan Abu Bakar Al-Ghadri, Maulana Sultan Abdul Hamid II, yang sudah berjuang menegakkan syariat Allah. Tiang-tiang atap ini menjadi saksi bagaimana mereka membuat peradaban Islam. Mereka adalah zuriat mengalir darah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam badan mereka. Memangnya Ustaz Somad tak mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Ada, Nabi Adam. Sedangkan mereka adalah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Maulana Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke negeri yang didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan rahmat, berikan barakah ke negeri Yaman, Tarim, tempat yang berkah itu. Lalu kemudian lahirlah anak cucu keturunan mereka dengan berbagai macam marganya: As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, bin Syihab, bin Syekh Abi Bakar. Salah satunya adalah Al-Qadri. Lalu datang ke Nusantara, mereka mendakwahkan Islam, menjadi mufti. Lalu kemudian anak dari mufti Maulana Al-Husain Al-Qadri bernama Maulana Al-Habib As-Sayyid As-Syarif Abdul Rahman mendirikan kerajaan. Sampailah hari ini Sultan yang ke-9, tetap terpelihara ini sampai hari kiamat insyaallah. Ini anak-anak kita mesti tahu. Kalau ditanya, susah kami menghafalnya Pak Ustadz, kami lupa membawa pena, tak kami catat. Tak perlu dicatat, nanti bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau tidak dibuat haul begini, tak jumpa saya dengan Sayyidil Habib Toha, tak jumpa saya dengan Maulana yang mulia, tak jumpa saya bersilaturahim dengan para habaib, para alim ulama. Makanya nanti kalau ada haul datang, Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, halal bihalal datang. Kalau ada yang membid'ahkannya, datang aja. Kalau kita capek, yang membid'ahkan itu menang. Tapi kalau kita datang terus, bid'ah datang, bid'ah datang, bid'ah datang, lama-lama capek dia. Bid'ah. Semua yang kita lakukan ini berdasarkan dalil-dalil yang dibawa oleh para alim, para ulama. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara, kata Nabi, tak banyak. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, di akhir zaman, ombaknya kencang, karangnya tajam, angin puting beliung. Apa maknanya? Ini zaman-zaman banyak fitnah. Zaman ayah saya, zaman emak saya, mendidik saya tak terlalu sulit. Tapi zaman mendidik anak-anak sekarang, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita ini, insyaAllah. Anak-anak berdiri di samping Istana Kesultanan Al-Qadriyah, meneriakkan Ustaz Somad, Ustaz Somad. Anak kecil tak punya handphone, dari mana dia tahu Ustaz Somad? Itu menunjukkan emaknya, ayahnya selalu menonton. Mudah-mudahan paketnya bertambah terus. Ini jamaah yang datang malam ini sudah selalu menyaksikan Ustaz Somad, betul? Malam ini mereka cuma mau meyakinkan apa masih hidup Ustaz itu. Mereka cuma mau menengok di alam nyata, apa masih ada Ustaz itu di atas dunia ini. Setelah mereka lihat ternyata lebih putih dari yang di TV. Kenapa? Karena lampunya terang. Saudara yang dimuliakan Allah, yang malam ini hadir bersusah payah, macet, tak bisa melalui jalan darat, menyeberang sungai mereka datang kemari. Saya pun datang kemari tak naik mobil, pakai sepeda motor. Kalau tidak mungkin tak sampai kemari. Penuh jalanan. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang bersusah payah hingga terwujudnya haul ini, diberikan Allah umur panjang. Yang belum berjodoh dijumpakan Allah jodohnya. Yang dililit hutang dilepaskan Allah hutangnya. Makin kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi lewat di suatu makam, diambil Nabi pelepah kurma, fasaqqahu nisfain, dibelahnya kurma itu menjadi dua. Pelepah kurma itu ditusukkannya ke satu kuburan, ditusukkannya di satu lagi. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Untuk apa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Kenapa kau belah pelepah kurma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Semoga sementara pelepah kurma ini basah, pelepah kurma ini bertasbih, selama dia basah, tasbihnya meringankan orang yang ada. Dikomentari hadis ini dalam Sahih Muslim, datang Imam An-Nawawi, imamnya mazhab Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah dalil bahwa bacaan Quran sampai. Sedangkan tasbih pelepah kurma saja sampai, tasbih pelepah kurma saja bisa meringankan azab, apalagi bacaan Quran orang beriman. Kira-kira dalil-dalil ini bisa diingat? Tolong diingat, ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ini saya tak nampak ini ujungnya karena gelap. Tolong yang punya handphone baterainya masih ada, tolong hidupkan senternya dulu. Kalau handphonenya tak ada senter, nanti kita belikan senter.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Aku tinggalkan pada kamu cuma dua. Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Apakah orang Pontianak Kalimantan Barat masih berpegang pada Quran? Serius? Saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Karena saya dan Ustadz Luqmanul Hakim pagi tadi menyaksikan 3 bulan sekali anak-anak di Pontianak hafal Quran 30 orang. Allahu Akbar. Yang sudah hafal 1.500, target ke depan 5.000 orang Pontianak Kalimantan Barat menjadi para penghafal Quran. Amin. Satu lagi tempat berpegang. Siapa dia? Wa itarata ahli baiti. Berpegang pertama Quran, tapi dalam Quran tak dijelaskan bagaimana cara pakai sorban, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Maka yang menjelaskan itu kata Nabi, itarata ahli baiti, ahli baitku, keturunanku, para habaib. Apakah di Pontianak ada habaib? Mereka datang kemari tidak hanya sekedar mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, tapi mereka membangun peradaban Islam. Sultan yang ke-9, istananya tegak berdiri. Kita belajar fikih salat, ada fikih puasa, ada fikih jenazah, tapi juga dalam Islam ada fikih siasah, ada politik. Mereka mengajarkan kita. Dalam mazhab Syafi'i ada ulama besar namanya Imam Al-Mawardi. Siapa namanya? Meninggal tahun 450 Hijrah. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Maka datang keturunan Rasulullah ke Nusantara untuk mengajarkan fikih ibadah, fikih salat, fikih haji, tapi juga mereka mengajarkan fikih politik. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Dari ujung Sumatera, kampung halaman kami di Riau, datang seorang habaib. Itulah mengapa sultan-sultan kami di Riau bergelar Syarif di pangkal namanya. Sultan Syarif Qasim, karena mereka adalah keturunan Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, cucu cicit keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu bangga menjadi orang Pontianak? Bangga menjadi orang Kalimantan Barat? Saya terus terang menyampaikan tausiah di istana ini, merasa amat sangat senang dan bangga. Kenapa? Walaupun saya tak berjumpa dengan para habaib pendiri, tapi generasi yang ke-9 berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada cucu-cucu keturunan Rasulullah membuat kita bisa ke surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi ini kita sebut dalam sholat kita. Betul Pak? Betul Bu? Mana buktinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad, kepada keluarganya yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tradisi haul, tradisi maulid, tradisi Isra Mi'raj sampai berlanjut ke anak cucu kita sampai ke hari kiamat insyaallah. Karena di dalamnya ada pembacaan Quran. Malam ini ada yang baca Quran tadi? Ada. Ustadz kita, guru kita membaca Quran. Di dalamnya ada silaturahim. Ada silaturahim malam ini? Ada. Bertegur sapa, bertatap muka, bersalam-salaman. Di dalamnya ada tausiah. Ada tausiah malam ini? Inilah dia. Di dalamnya ada solawat. Ada di dalamnya solawat? 4. Sekarang saya tanya yang 4 ini, apakah kita boleh bersolawat? Wajib, bukan boleh. Apakah kita boleh mendengar tausiah? Wajib mendengar tausiah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apakah kita boleh mendengarkan bacaan Quran? Wajib mendengarkan baca Quran. Apakah kita boleh bersilaturahim? Wajib. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kalau 4-4-nya wajib. Nyambung silaturahim wajib. Baca Quran wajib. Mendengar tausiah wajib. Mendengarkan baca Quran wajib. Mendengarkan tausiah wajib. Kenapa kita disatukan menjadi satu jadi bid'ah? Logika apa yang dipakai? Mudah-mudahan terselamatlah akal anak-anak cucu kita dari pemikiran-pemikiran jahil ini insyaallah. Amin ya rabbal. Selesai haul. Sekarang kita masuk dalam pembahasan Isra Mi'raj. Masjidil Haram di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah memerdekakan Palestina. Amin. Ketika kita merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama kali mendukung kemerdekaan kita adalah Mufti Palestina. Sekarang apa yang kita lakukan untuk Palestina? Mana senjata-senjata besi kita? Tak ada gunanya kalau tidak dipakai untuk menolong Palestina. Betul? Tukar aja pistol besi itu jadi pistol air. Allahu Akbar. Saya setiap khutbah Jumat tak pernah sekalipun melupakan Palestina. Dalam khutbah Jumat selalu saya doakan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Saya berapi-api menyampaikannya di atas mimbar. Jamaah berair-air di bawah. Tidur semua. Mudah-mudahan Allah menolong umat ini insyaallah. Dulu Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi. Dulu Konstantinopel dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dari Turki. Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi. Muhammad Al-Fatih dari Turki. Kita belum dapat kesempatan. Insya Allah yang akan membebaskan Palestina adalah anak-anak kita di masa akan datang. Giliran orang Nusantara belum. Giliran orang Kurdi sudah. Giliran orang Turki sudah. Kapan kita? Masa itu tak lama lagi insya Allah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Banyak yang udah mulai mengantuk. Tapi kalau ada kawan mengantuk sebelah takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan ke dalam pikiran anak-anak kita
setiap momen 27 Rajab, setiap mengingat Isra Mi'raj, maka kita mesti ingat Palestina. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa yang saya bacakan tadi? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Abdul Somad tukang bacakan itu dulu waktu di sekolah. Tiap hari Senin saya petugas membacakan itu. Saya yang membacakan Pancasila. Saya yang menaikkan bendera merah putih. Tiba-tiba dibilang Abdul Somad anti NKRI. Bodoh. Warna apa bendera kita? Merah darah kita, putih tulang kita. Kita paling cinta dengan negeri ini. Betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Takbir! Abdul Somad tak ada kekuasaan, guys. Dia hanya punya suara. Tapi suara ini akan kita pakai selama masih bisa, selama menggelegar. Nanti kalau udah tua, barulah berhenti insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang dibawa malam ini, mereka ini yang akan ingat tentang perjuangan ini insya Allah. Amin. Ya Allah, semua anak-anak yang dibawa malam ini jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Jauhkan mereka dari narkoba ya Allah. Jauhkan mereka dari zina ya Allah. Jauhkan mereka dari LGBT ya Allah. Jangan sampai berotot, kumis melintang, tangan melambai. Di mana Kesultanan Al-Gadriyah kami modal? Sana. Kalau ada yang model begini Pontianak, siap-siap dan mencampakkannya ke Sungai Kapuas. Saya tak tanggung jawab. Ditangkap Pak Polisi kan baru. Didakwahi dengan baik-baik insya Allah. Amin. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang di depannya ada daging yang bagus, daging yang segar, daging yang dimasak suci bersih, tapi yang dimakannya bangkai, berulat, busuk, bernanah. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas? Alhamdulillah. Jibril, apa ini? Kenapa manusia ini mau memakan bangkai yang busuk padahal daging yang bagus ada? Kata malaikat Jibril alaihissalam menjawab, itulah manusia akhir zaman yang mau kepada yang haram. Selingkuhan itu indah, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua, selimut tetangga. Alhamdulillah orang Pontianak ini tidak ada yang begini. Ini hanya orang-orang yang jauh. Tapi kabarnya sebagian udah pindah pula ke Pontianak. Ya Allah, jagalah Pontianak ini ya Allah. Selamatkan suami ibu-ibu ini dari pelakor ya Allah. Dengar tuh. Dengarnya kuatnya amin mereka. Saking takutnya mereka kehilangan bapak-bapak. Siapa di antara bapak-bapak yang membiarkan anak laki-lakinya berjalan dengan anak perempuan yang tidak mahram, maka bapak disebut sebagai dayus. Apa? D. Bukan gayus. Gayus itu yang makan duit pajak tuh. Dayus. Siapa itu dayus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Malam apa ini? Malam Ahad, malam libur, jalan penuh, datang anak lajang mau mengajak anak gadis di Pontianak jalan-jalan ke tepi sungai, jalan-jalan ke jembatan. Bukan Bapak Anton, apa pula cakep? Cakep. Dek, ini kan malam libur ini. Ayo kita jalan ke tepi sungai.
Apa kata anak perempuan di Pontianak? Tidak, saya tak mau berjalan. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, jangan bawa aku jalan-jalan, tapi pinang aku dengan bismillah. Alhamdulillah, malam ini banyak anak-anak muda yang selamat dari dosa pacaran. Akan datang kalau mau buat acara haul, buat acaranya malam Ahad supaya selamat anak-anak muda kita insya Allah. Yang jadi kita jalan nanti malam? Tidak, nanti malam kita haul. Terus hubungan kita gimana? Habis haul kita jalan. Kira-kira kalau anak gadis ini dibawa jalan-jalan sampai jam 12 malam gembung masuk angin, yang rugi laki apa perempuan? Yang malu kepala, yang malu mukanya mau ditaruh di mana? Laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa muntah-muntah, hidup tak lelap, makan tak kenyang, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Ya Allah, semua anak-anak gadis, anak lajang yang pacaran ini putuskan ya Allah. Bibarakatil habaib, bibarakatil habaib, barokah zuriat Nabi di malam yang mulia, malam haul, putuskanlah mereka yang pacaran ya Allah. Selesai, tamat riwayatnya. Putus malam ini, besok malam nikahkan mereka ya Allah. Ustaz Somad ini tak jahat, Ustaz Somad ini tak dengki dengan kalian adik-adik anak-anakku sekalian. Niat saya cuma baik supaya jangan berzina. Tidak ada dosa yang paling mengerikan daripada zina. Kenapa? Karena efeknya ke anaknya, ke cucunya, ke keturunannya. Jaga anak-anak kami dari zina ya Allah. Saya senang sekali tinggal di Pontianak. Kenapa? Karena saya dikawal oleh orang yang baik-baik. Saya tak dikasih tinggal di hotel. Saya disediakan tempat khusus. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Rahasia dong. Sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, sudah pakai baju Melayu, sudah pakai sorban, tinggal di hotel, menengok orang pakai baju belum selesai dijahit. Ada resleting belum dipasang, ada kancing tanggal, mau ditengok awak ustad, tak ditengok salah pencit lip. Tapi alhamdulillah di Pontianak selamat semuanya. Ada hotel yang sekaligus menyatu dengan masjid, kebanggaan kita semua, namanya Masjid Kapal Munzalan. Tahu Bapak Ibu tentang Kapal Munzalan nih? Tak tahu. Orang dari Aceh datang kemari studi banding, orang dari Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin, Banjarbaru, Sulawesi datang kemari. Orang dari Bandung, Surabaya datang kemari. Bisa pula orang Pontianak tak tahu. Tahu? Alhamdulillah. Semoga semakin banyak tempat-tempat yang penuh keberkahan ini insya Allah. Nih pentingnya Isra Mi'raj. Supaya apa? Semua yang dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj ternyata muncul di akhir zaman, dan kita sudah diantisipasi itu, maka diulang terus peristiwa Isra Mi'raj. Ada Isra Mi'raj di kantor, datang. Isra Mi'raj di masjid dekat rumah, datang. Isra Mi'raj di istana, datang. Isra Mi'raj di kampung, datang. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit dapat pahala. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli halin minal amwali maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul
أخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحبائب الأفاضل العلماء الأجلاء الأحباء والأعزاء, hadirin hadirat, para asatiz, para habaib, para alim, para ulama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka hari ini dia dalam tanggungan Allah, dalam lindungan Allah. Semoga Allah melindungi kita pribadi, keluarga, negeri, kampung halaman semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, sesudah itu dia salat sunat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajatin wa umrah, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tambah, sempurna amal ibadahnya. Hadis ini hadis hasan, tidak ada ikhtilaf antara ulama bahwa hadis hasan dijadikan sebagai dasar untuk hukum dan amal, sebagai akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Isa Ibnu Sawrah dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah sampai anak cucu kita sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Ada sungai namanya Sungai Siak. Di tepi sungai itu ada istana, dan di tepinya juga ada masjid. Sampai ke Pulau Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak, juga ada sungai namanya Sungai Kapuas, betul? Di tepinya ada istana, juga ada masjid. Kenapa bisa sama? Karena mereka mendapatkan ajaran dari sumber yang sama, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan dua, membangun peradaban Islam dan tidak melupakan Allah. Membangun peradaban Islam, itulah dia pemerintahan Islam. Ada istananya, ada sultannya, ada muftinya,
ada urusan negaranya, dan tidak melupakan Allah, maka semuanya bersimpuh sujud di dalam masjid. Jadi kalau kita telusuri Nusantara ini, dari mulai ujung Aceh di atas sampai di Papua Barat, semua yang ada di tepi sungai, di tepi pantai, di tepi laut, dapat dipastikan 100% bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pulau Sumatera itu semua pantainya itu dari pantai Aceh, pantai Barat, pantai Timur sampai ke Lampung, sampai ke Bengkulu, tak ada yang tak bersyahadat, tak ada yang tak Islam. Sampai saya ke Fak-Fak, sampai ke Raja Ampat, sampai ke Sorong di Papua Barat, semua yang di tepi pantai, di tepi laut, di tepi sungai, semuanya bersyahadat. Dakwah tak sampai ke daratan, tak sampai ke gunung, tak sampai ke bukit. Kenapa? Karena memang transportasi dulu adalah laut, bahtera, kapal, maka dakwah hanya sampai di tepi-tepi saja. Lalu kemudian darat itu, banyak orang sekarang mengatakan, kenapa ulama-ulama dulu tak berdakwah sampai ke gunung, akhirnya yang di gunung belum dapat. Tapi bagi orang yang berpikir, yang di gunung, yang di darat itu sengaja mereka tinggalkan jatah untuk kita. Kalau yang di gunung itu pun mereka Islamkan juga, lalu kita masuk surga pakai apa? Apakah cukup hanya dengan bismika Allahumma ahya wa amut? Itu doa makan. Dakwah, orang yang paling rugi selama hidupnya adalah orang yang pernah hidup bernapas dengan udara dari Allah, paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi Allah, bernaung di bawah atap langit Allah, tapi tak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dulu dua-duanya dapat. Sultan Asy-Syarif Abdurrahman bin Maulana Sultan Husain bin Ahmad Al-Gadri, dua-duanya dapat. Dunianya dapat dengan kekuasaan Rabbana atina fid dunya hasanah, dan akhiratnya dapat membangun masjid, membangun peradaban Islam. Berapa orang dapat hidayah karena dakwahnya? Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sebenarnya kita hari ini sedang mengukur bayang-bayang kita. Mereka dua-duanya dapat, politiknya dapat, agamanya dapat, kesultanannya dapat, kerajaannya dapat, masjidnya dapat. Kita kalau tak dapat kekuasaan, tinggal satu lagi, memakmurkan masjid. Sudahlah kekuasaan tak dapat, bangun pula jam 8 pagi. Rezeki sudah dipatok, ayam diterkam kucing, dimakan musang. Apalagi yang tersisa untuk umat ini? Maka di antara doa kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Jangan sampai tidur di waktu pagi, karena waktu pagi itulah Allah sedang membagi-bagikan rezekinya. Dan alhamdulillah yang mengamalkan ajaran ini bukan orang Islam. Suatu ketika saya sedang jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel. Dari hotel ke masjid agak jauh sedikit jalan kaki. Pagi-pagi kami jalan kaki. Warung-warung kopi sudah buka semua. Sebelum azan subuh warung kopi sudah buka. Tapi yang punya warung kopi bercelana pendek tak sholat subuh. Yang orang Islam kesiangan semua. Di mana tempatnya ini Pak Ustaz? Tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Kita sedang otokritik, mengkritik diri kita sendiri di dalam. Kalau ulama-ulama dulu, para habaib yang datang ke Nusantara, melewati lautan Teluk Arab, dipukul ombak, dimpas gelombang, mereka kemari untuk supaya nenek moyang bangsa Melayu, Nusantara, Nusa, pulau, antara, di antara dua benua, di atas benua Asia, di bawah benua Australia, di antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau. Orang Arab menyebutnya Al-Juzur Al-Hindiyah,
juzur, pulau-pulau India, pulau-pulau yang ada di balik India, Bangladesh, ada pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, di atasnya Filipina, Moro. Ini pulau-pulau ini di balik India, karena memang setelah India langsunglah ke pulau ini. Orang Arab menyebutnya al-juzur, pulau-pulau, al-Hindia, pulau-pulau India. Lalu kemudian orang Belanda menyebutnya Indonesia. India, Nesia, pulau-pulau. Indonesia, pulau-pulau yang ada di balik India. Ini takdir yang tak bisa kita tolak. Kita memang sudah ditakdirkan Allah untuk lahir dan besar di pulau-pulau ini. Tak pernah datang malaikat waktu kita dalam kandungan ibu, lalu malaikat datang untuk memilih. Kau mau pilih hidup di mana? Amerika, Australia? Ini merupakan takdir Allah. Makanya di antara rukun iman yang 6, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir besar di Pulau Sumatera, menjadi orang Sumatera sudah pilihan dari Allah. Tak dapat saya memungkiri, mengingkari itu. Dan ada pula saudara saya lahir di Pulau Kalimantan, besar di Pontianak, memang sudah takdir Ustadz Luqmanul Hakim. Tapi lalu kemudian jarak antar pulau ini tidak membuat kami jauh. Kami dipersaudarakan dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua adalah ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu ikatan kebangsaan, ikatan dunia. Satu ikatan yang kita pegang, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri semua kota-kota di Nusantara ini dibangun oleh ormas. Ormas itu artinya orang masjid. Orang-orang masjid inilah yang membangun kota peradaban. Maka jangan sampai melupakan masjid. Karena kalau kita melupakan masjid, berarti kita melupakan perjuangan mereka yang membangun kota berdasarkan kalimah thayyibah. Waktu memancangkan tiang, waktu meletakkan batu, mereka berniat supaya warga kota, masyarakat yang mereka bangun itu berasaskan Islam, berdasarkan kalimah tauhid, supaya negeri menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Karena ada baldatun thayyibatun tapi tak warabbun ghafur. Negerinya aman, damai, rezeki melimpah ruah, tapi tak ada tauhid di sana. Sedangkan Islam baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tak minta banyak, yang dimintanya cuma dua saja. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kamu dustakan ayat-ayatku ini, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Hujan memang tetap turun, tapi dulu hujan menumbuhkan padi, sekarang hujan mematikan padi. Karena hujan tak berhenti turun sampai akhirnya akar padi membusuk, akhirnya tak menghasilkan apa-apa. Hujan dalam Al-Quran dibagi dua. Satu hujan sebagai ghaith, hujan rahmat. Yang satu lagi matar, hujan laknat. Tapi yang subuh ini insya Allah rahmat, bukan laknat. Dari mana kita bisa membedakan sesuatu itu menjadi rahmat atau laknat? Kalau gara-gara hujan tak sholat subuh, laknat. Tapi walaupun hujan datang sholat subuh, rahmat. Mobil bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Bentuknya sama, mereknya sama, harganya sama, tapi dia bisa menjadi rahmat. Dengan kendaraan itu datang berjamaah, sholat, bawa anak istri, rahmat.
Tapi kalau dengan kendaraan itu jauh dari rumah Allah, jauh dari ibadah kepada Allah, maka kendaraan itu menjadi laknat. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua yang dititipkan Allah kepada kita ini menjadi rahmat insyaallah. Karena ada orang-orang yang bersampul rahmat, sepertinya nikmat, padahal dia adalah azab. Itulah yang dikatakan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun, tapi mereka tak sadar. Wa umli lahum, kuulur. Umli macam main layang-layang, diulur, sengaja diulur makin tinggi, makin jauh, semakin makin tinggi tersangkutnya, makin payah jatuhnya, supaya makin jauh dari rahmat. Nauzubillah. Ini azab yang diberikan Allah di dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kuulur umurnya panjang, kuulur duitnya banyak, kuulur badannya sehat. Fir'aun badannya sehat, Fir'aun kekuasaannya tinggi, Fir'aun tak pernah sakit, tapi sebenarnya itu bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari rahmat Allah, supaya semakin lama azabnya dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari istidraj. Jangan heran ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunat Senin Kamis, pengajian tak tinggal, tapi tiba-tiba sakit. Lalu kemudian punya tetangga tak pernah sholat, tak pernah pengajian, tak pernah berinfak, tak pernah berzakat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya lancar. Terlintas di pikirannya, mungkin Tuhan sudah lupa. Maka Allah bantah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak ada yang lupa, tak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mempermainkan dia dengan istidraj. Adapun orang yang sudah sholat, sudah berzikir, sudah puasa, sakit, rugi, bangkrut, ada yang diinginkan Allah dari hamba itu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin, gundah gulana, sakit, demam panas, syaukin yastaqwa, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Begitulah cara Allah mengampunkan dosa seorang hamba. Hatta tamshi 'alal ardi, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi, maka nas 'alaihi khati'ah, tak ada lagi dosanya karena sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sakit-sakit, demam-demam kita itu cara Allah menghapuskan dosa kita. Ada seorang hamba, sholatnya sudah cukup, puasanya sudah cukup, zikirnya sudah banyak, sudah khatam Quran, sudah pengajian, sudah berinfak, sudah bersedekah, tapi rupanya setelah dihitung-hitung amalnya kurang untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Kalau anak-anak muda susah mengartikan Firdaus, VVIP, very very important person. Dihitung amalnya kurang, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih dia ujian. Kalau dia sabar, maka berarti penuh amalnya. Itulah makna ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan memenuhi timbangan amalnya. Makanya hubungan kita dengan Allah ini dibangun berdasarkan husnul ana inda husni dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku, bersangka baik kepada Allah, cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang baik. Allah Ta'ala ingin kita bersyukur. Cakap baik, pikir baik, buat baik, amal baik, datang tak baik, Allah ingin kita bersabar. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, orang beriman itu ajaban, ajib, menakjubkan. Kenapa? In asabathu sarra, kalau yang datang itu senang, kenyang, tenang, lenang, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau yang datang itu susah, payah, sempit, dia bersabar. Kedua-duanya baik bagi dia. Tidak ada cara lain kecuali bersyukur. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita rencanakan paginya cerah, sudah berdoa, sudah berzikir, panitia menyiapkan segala sesuatu, ternyata hujan, bersabar.
baik bagi dia. Sudah direncanakan, ini akan menguntungkan, kalau dapat duit akan berinfak, akan bersedekah, bangun masjid. Ternyata tidak beruntung, bersabar, niatnya dapat. Innamal a'malu binniyat. Berapa banyak niatul mukmin khairun min amali. Niat lebih baik daripada amalnya. Loh, bagaimana ceritanya niat lebih baik daripada amal? Andai jadi dia laksanakan, mungkin amalnya rusak karena ada riya, karena ada sum'ah. Tak jadi dia laksanakan, tak ada riyanya, tak ada sum'ahnya, tak sempat dicakap-cakapkan, tak sempat ditengokkan, dipandangkan kepada manusia. Dan amalnya bersih daripada riya. Sesungguhnya Allah ingin menjaga dia. Itulah mengapa orang mukmin yang berniat untuk tahajud malam tertidur sampai azan subuh berkumandang, maka tetap dapat niat tahajud, pahala tahajud dapat, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Begitu dalam hadis sahih. Dan yang tiap malam orang yang berniat puasa lalu kemudian terlupa, tersilap, termakan, maka puasanya tetap jalan. Yang makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan sedekah kepada hambanya. Selama ini hamba bersedekah kepada fakir, miskin, yatim, du'afa, tapi ada kalanya hamba itu diberi sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah mendidik hamba ini sehingga akhirnya hamba itu menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya amal banyak kalau tidak ditutup dengan husnul khatimah. Maka jadi antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Macam tali. Tali ini ada pangkalnya, ada tengahnya, ada ujungnya. Yang diinginkan pangkalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Mudah-mudahan kita begitu semua insyaallah. Amin. Tapi saya nih Pak Ustadz pangkalnya tak baik. Saya pemabuk, saya pemakai, saya peminum, saya pezina, saya pelaku perbuatan maksiat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa semuanya. Maka Allah ingin kita bertaubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha diambil dari 3 huruf. Nasoha. Arti nasoha, saya masuk ke dalam hutan, dibawa oleh jamaah. Ustaz Somad, kita siapkan sepatu bot. Semana panjang sepatu bot? Sebetis kata Ustaz. Nanti kita masuk ke hutan untuk panen madu. Iyalah, saya pun pakai sepatu bot. Rupanya masuk ke dalam lumpurnya sepinggang. Tinggal sepatu bot. Berjalan kami hampir 40 orang, yang sampai masuk ke dalam 20. Yang 20 lagi balik. Tak lulus babak penyisihan. Saya kena malu segan sampai juga ke dalam. Sampai ke dalam, naiklah pemanjat. Rupanya ujung tali pancing yang pakai batu dilemparkan ke atas, tali pancing ini diikatkan pakai tali besar sebesar lengan. Sampai ke atas, jatuh ke bawah, tersangkut di cabang dahan, ditarik. Panjang tali itu 100 meter, 50 ke atas, 50 ke bawah. 2 orang tukang tarik, 1 naik ke atas. Sampai ke atas. Begitu sampai ke atas, diambilnya parang panjang, dipotongnya lah sarang lebah tadi. Begitu dipotong, sarang lebah itu jatuh. Kami menunggu pakai kain di bawah. Nasoha, asal kata bahasa Arab nasuha, artinya menyaring sarang lebah sampai menetes madu di bawah. Lilinnya tinggal di atas, anak-anak lebah tinggal di atas, ranting kayu tinggal di atas, sampah-sampah tinggal di atas. Yang murni di bawah adalah madu asli, bawa pulang ke rumah. Katanya kalau asli ini bini mengambil marah. Begitulah taubat nasuha. Artinya apa? Kita ini adalah saripati madu lebah, tapi kemudian ada lilitnya, ada sampahnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada anak-anak lebah. Tapi kemudian setelah disaring dengan penyaringan itu disebut dengan nasuha. Diambil dari kata nasoha, itu juga lah nasihat. Tolong berikan saya nasihat Pak Ustaz. Sebagaimana nasihat menghasilkan sesuatu yang halus. Dari mana ini datang?
dari madu lebah. Lebah ini Masya Allah tabarakallah dijadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Itulah dia surat lebah, namanya surat An-Nahl. Ada surat semut namanya surat An-Namal. Kalau pakai mim semut, kalau pakai ha lebah. Tapi jangan sampai keluar masjid lupa yang mana yang semut, yang mana yang lebah. Mana tadi tanama, tanama. Mudah aja ingatnya. Kalau yang lebah pakai ha, nahal. Kalau yang semut pakai mim, nama. Semut mim nama. Lebah ha, nahal. Mathalul mu'minin kamathalin nahlah. Perumpamaan orang beriman ini macam lebah. Macam mana lebah? Lebah tidak pernah memakan yang kotor. Yang dimakan lebah hanya nektar saripati bunga. Terbang dia, dicarinya bunga-bunga, dia pun hinggap, dihinggapnya, lalu diambilnya, disedotnya, dihisapnya saripati bunga. Sampai hari ini belum ada lebah yang tertangkap pakai sabu-sabu. Sampai hari ini belum ada lebah yang makan yang haram. Tak ada. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan orang beriman macam lebah yang dimakannya yang baik-baik saja. Yang kedua, lebah tak pernah mengeluarkan yang kotor. Yang keluar dari lebah adalah madu yang sudah mengalami proses, lalu kemudian itu lagi dimakan oleh manusia. Apa kata Allah dalam Quran? Fihi shifa, yang penawar segala macam penyakit. Apa kata Nabi dalam hadis? Alaikum bisyifa ini, hendaklah kamu memakai dua penyembuh. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Asal, madu. Ada orang yang sakit, ingin sehat, diminumnya lah madu, berdoa dia kepada Allah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, yang Kafi yang maha mencukupkan, yang Mu'afi yang maha menyehatkan, sembuhkan aku, bismillah. Begitu diperiksa ke rumah sakit, kata dokter, bertambah penyakit satu lagi, diabetes mellitus. Padahal sudah ada pula sarangnya di dalam, ada di dalam botol itu sarang lebah. Rupanya sarang lebah itu dikumpulkan, dimasak pakai gula merah, baunya bau madu, maka yang melakukan ini neraka jahanam tempatnya. Yang memalsukan madu sindikat ini, maka tak bisa minta ampun pakai sholat sunat taubat. Kalau yang membeli madunya itu 100.000 orang, berarti 100.000 orang itu yang akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya terbang, puasanya melayang, infak sedekahnya gila. Bagaimana cara dia minta maaf? Maka dia mesti membuat satu video khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pembeli-pembeli madu. Aku minta maaf ampun kepada kalian. Apakah kalian memaafkan aku? Kata pembelinya, balikkan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mempermudah-mudah agama, katanya cukup dengan istighfar selesai. Agama Islam ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru, mudahkan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Islam. Memang betul, agama ini mudah. Tapi kalau terkait dengan manusia, tak bisa sekedar minta maaf, tak bisa sholat sunat taubat. Kalau kepada Allah, mandi taubat. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di sungai dekat. Habis pengajian ini mandi di sungai. Hilang dosa kalau mandi taubat Pak Ustaz. Kalau ke tengah bukan cuma dosa, orang hilang sekali. Namin muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatahhar, mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayammum. Tak bisa tayammum, berarti sudah mandi. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Usolli sunnatan taubat rak'ataini lillahi ta'ala illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Menjelang bulan suci Ramadan, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tak lama lagi malam nisfu Sya'ban. Hari tanggal 7 Selasa malam Rabu menurut perhitungan insyaallah. Maka pada malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin 3 kali, berzikir, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah amalan kalangan salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladziina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Tsumma alladziina yalunahu, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama dulu kalangan salaf
menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Begitu kata Imam Al-Qastullani. Kata Imam Al-Qastullani dalam syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah, kalangan salaf menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Mereka memakai jubah kebesaran. Jubah memang kebesaran karena ukurannya rata-rata XL besarnya. Lalu kemudian mereka memakai jelak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ismit untuk mengobat mata. Mereka memakai bukhur, dipakai itu bukhur. Saya ini orang kampung tak tahu. Waktu kecil dulu asal wirid Yasin bakat menyan, asal wirid Yasin bakat menyan di kampung. Sesudah di kota dipermasalahkan orang pulang, tak boleh manggil hantu jelangkung. Kita tak tahu, akhirnya tak dipakai lagi. Rupanya kemenyan itu getah kayu di Yaman, dipakai untuk harum-haruman. Kenapa dipakai waktu wirid Yasin? Karena malaikat suka yang wangi-wangi. Kenapa tak pakai gaharu? Mahal. Gaharu mahal. Sekarang gaharu siapa yang memakai? Orang-orang kaya pakai minyak gaharu, pakai kayu gaharu. Di Makkah, di Madinah, di Makkah tak ada pokoknya, di Makkah tak ada dahannya, di Makkah tak ada batangnya, tapi kayu keringnya ada. Kenapa bisa ada di Makkah? Mereka banyak. Didatangkan gaharu dari India, dari Kalimantan, berdatangan semua ke sana. Dikasih mereka lah saya satu minyak. Ustaz Somad, ini memang niat saya lama. Ini minyak ini saya kasih khas untuk Ustaz Abdul Somad. Berapa harganya tuan? Harganya Ustaz $1.000. $1.000? Hah? 15 juta ini saya bilang. Begitu dikasih saya simpan sekarang. Tak saya bawa keluar. Nanti kalau dipakai diminta jamaah menetes air mata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka kepada harum-haruman. Orang beriman itu yang diciumnya harum, yang dimakannya baik, yang keluar pun baik. Maka jangan heran kalau ada kawan, tetangga, sahabat, jamaah yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang aja semua. Itu dapat dipastikan bahwa yang dimakannya itu tidak baik. Itulah mengapa kita tak boleh memakan binatang bertaring. Kenapa? Karena takut mempengaruhi perbuatan. Datanglah orang bertanya kepada ulama kita, kenapa ayam boleh dimakan? Kenapa khinzir tak boleh dimakan? Ulama tak boleh marah-marah. Dia senyum aja. Coba ambil ayam, habis itu ambil khinzir. Khinzir itu pada teba baya bawabi. Khinzir bahasa Arab. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahul khinzir. Diambil ayam, ambil 2 ayam jantan, ambil 1 ayam betina, masukkan 1 kandang. Belaga ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan untuk merebut ayam betina. Begitulah cemburunya ayam. Mamam cakap diambil khinzir jantan 2, diambil khinzir betina 1. Tak ada mereka bekerja sama ya. Maka dilarang makan khinzir karena takut tak ada cemburu. Dan informasi terbaru, binatang yang homo, yang LGBT, khinzir itu, maka orang makan khinzir ini agak-agak melambai dengan pengaruh makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dilarang makan yang bertaring, makan yang bercakar tajam? Karena mempengaruhi sifat dan perbuatan. Begitulah Allah SWT mengumpamakan dengan madu lebah, yang dimakannya baik, yang keluarnya baik. Yang kedua, yang ketiga, lebah bersarang di kayu tualang yang tinggi. Belum pernah rasanya ada lebah bersarang di batang bibit. Lebah tak mau bersarang di ranting yang lapuk, dia bersarang di dahan yang kokoh. Kenapa dibuatnya tinggi? Karena dia tidak mau diganggu orang, dan dia tak mau mengganggu orang. Dia tidak mau merusak. Belum ada lebah yang bersarang hingga patah ranting kayu, tak ada. Dicarinya kayu yang tinggi, besar dia di sana. Maka kalau kita tebang kayu tualang, maka sesungguhnya kita sudah membunuh lebah. Akhirnya pindah lebah. Di beberapa kota saya tengok ada lebah yang bersarang di mall. Bersarangnya di bawah perpustakaan. Kenapa? Karena rumahnya sudah dihancurkan. Lalu kemudian yang keempat, lebah tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau sarangnya diganggu, dia akan mengejarmu walaupun kau menyelam ke dalam sungai Akwas. Dikejarnya, begitu menyelam ke dalam, ditunggunya. Begitu kepala muncul, disengat.
Di ujung ekor belakangnya ada senjata pamungkas terakhir, tajam dia, sengatan lebah. Sengatan ini dipakai hanya sekali seumur hidup. Kalau lebah sudah memakai sengatnya, sesudah itu dia akan mati. Kenapa? Karena kalau sudah dia sengat, dia terbang, maka lepaslah dari perutnya dan dia akan mati. Bagi lebah lebih baik hidup mulia, dan kalau mati, matinya mati syahid. Lebah tahu kalau dia sudah menyengat, dia pasti akan mati. Tapi bagi dia tak ada gunanya hidup terhina. Saraf sudah diganggu, maju sudah diambil. Hidup lebih baik putih tulang daripada putih mata. Ini biasanya diucapkan jomblo yang calonnya diambil orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebah itu kalau dia mati, mati syahid. Kenapa? Karena dia membela harkat martabat dirinya, hormatan dirinya, rumahnya, bangsanya diganggu, dan dia tidak mau itu. Nabi itu kalau memberikan perumpamaan, betul, di antara mukjizat Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Arti jawami'ul kalim, kalimatnya pendek tapi penjelasannya panjang. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Perumpamaan orang beriman macam lebah, tapi menjelaskannya sampai 60 menit. Ustadz Abdul Somad selesai jam 6.15 insya Allah. Banyak ustadz berceramah, jamaah tak tahu selesainya kapan. Akhirnya dalam hatinya, kapanlah penderitaan ini berakhir. Tapi kalau ustadz Abdul Somad ceramah, semua orang tahu 600 ml. Terbit matahari, selesai sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Insya Allah bulan Oktober nanti Ustaz Abdul Somad akan umrah. Mudah-mudahan berjumpa pula kita di Makkah Madinah. Insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau negara, negeri, kota, kerajaan kita dibangun oleh orang-orang yang soleh, membangun masjid, kalau belum bisa membangun, jangan merusak. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan hatinya. Adik-adik yang belajar di kampus, yang masih sekolah di pondok pesantren, prinsip dengan orang tua ini, kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan susahkan hatinya. Karena kalau kita susahkan hatinya, nanti anak kita pun juga akan menyusahkan hati kita. Karena ada satu dosa, kalau dibuat di dunia akan dapat juga di dunia. Jangan heran kalau ada orang pemabuk, kalau ada orang pezina, hidupnya senang di dunia, nanti di akhirat dibalas Allah. Tapi untuk khusus durhaka pada orang tua akan didapat di dunia. Di akhirat dapat lagi Pak Ustaz? Dapat. Loh, di dunia udah dapat, kenapa akhirat dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, dan anak-anak kita pun insya Allah akan mendapatkan bakti yang sama kepada kita insya Allah. Mengadulah seorang kepada saya, anak saya nih Pak Ustaz tak senang diam saya dibuatnya, ada aja tingkah lakunya. Lama saya merenung, tolong doakan Pak Ustaz. Insya Allah saya bacakan Al-Fatihah, saya selawatkan, saya doakan. Ingat saya ucapan orang tua dulu. Oh, dia dulu begitu juga memperlakukan orang tuanya. Apa yang kau lakukan terhadap orang tuamu, maka itu pula lah yang akan dibalaskan anak-anakmu. Dalam Islam tak ada karma. Dalam Islam adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita dulu pernah silap, kita pernah lupa, kita pernah salah, orang tua sudah meninggal dunia, jangan putus harap. Karena saat pernah datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya ummi mata, emakku sudah meninggal dunia. Apa atau sadaqu anha? Apakah boleh aku bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah saat untuk makku, ya, sampai pahalanya Rasulullah. Sampai kata Nabi, ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Saat pun balik ke rumah, diambilnya cangkol, digalinya sumur, diwakafkannya sumur itu. Jamaah tak perlu mencari cangkol, tinggal panggil, assalamualaikum, sumur bor siap. Namun kan ke pondok pesantren, pondok pesantren santrinya 1000, WC-nya 5. Bayangkan santri mengantri, bayangkan santri tak dapat ke toilet. Maka kalau dibangunkan ini, niatkan untuk almarhum-almarhumah. Tapi rasanya di Pontianak tak perlu lagi membuat sumur. Kenapa? Pandang ke kanan, sungai luas-luas. Jadi tidak selamanya habis waktu. Hah? Terbit matahari. Saya tahu, pura-pura bertanya.
terbit matahari. Asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi. Lalu orang pun mengambil kesimpulan kalau berbunyi berarti terbit matahari. Sampai akhirnya suatu hari tak berbunyi dan matahari tetap. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Ada tua mati, ada tua mati, ada tua mati. Lalu orang mengambil kesimpulan bahwa mati itu menunggu tua, padahal banyak yang muda mati. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan dari sesuatu kebiasaan. Dia berbunyi terbit matahari, sampai akhirnya terbit matahari tanpa dia berbunyi. Kenapa? Karena dia lebih dulu mati. Habis baterainya. Lalu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengambil kesimpulan dari data-data yang tidak sesuai. Karena apa? Karena tak semua data menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan kita tentang bahwa mati menunggu tua tidak selamanya benar. COVID mengajarkan kepada kita bahwa tidak menunggu tua, lebih sehat. Berapa banyak tetangga, kawan, tetangga, jiran, satu sekolah, keluarga kita, handai tolan, kerabat kita sehat walafiat, tapi sudah mendahului kita. Kenapa kita masih hidup di bulan Sya'ban ini? Apa yang diinginkan Allah kepada kita di bulan Sya'ban ini? Yang diinginkan Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak orang sekarang salah jawab. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Apa rahasianya Pak? Bapak sehat, 5 sempurna. Kalaulah orang sehat karena olahraga, kenapa banyak orang habis olahraga jogging mati? Tapi jangan dijadikan dalil untuk tidak olahraga. Kok kenapa tak jogging? Kata Ustaz Somad, nanti habis jogging mati. Dipotong ceramah saya. Jangan potong ceramah Abdul Somad, nanti menimbulkan fitnah. Tonton edisi lengkapnya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini orang-orang yang sudah lulus dari fit and proper test, insya Allah. Amin. 300.000, mohon maaf, ini perasaan tak layak diucapkan, sperma menyembur, tapi yang jadi cuma 1. Di antara 1 itu berapa yang prematur keguguran, yang lahir berapa yang kecelakaan, yang sempat remaja berapa yang mati karena overdosis, berapa yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Lalu kita bisa hidup sampai cukup ini. Berapa yang mati karena makanan, diabetes, gula darah, jantung koroner, macam-macam karena makanan. Sampai akhirnya hari ini orang takut makan. Dulu waktu kecil disuruh makan, semuanya makan, suruh makan nasi, makan mie pun pakai nasi. Setelah besar tak boleh pula makan nasi, takut gula, takut kolesterol. Akhirnya lahirlah generasi yang confused, generasi yang membingungkan, bingung. Tapi bagi saya orangnya tak bingung. Apapun saya makan. Ustaz Somad udah ada pantangan? Ada, saya bilang. Apa pantangan? Pantang dekat. Asal dekat habis. Karena Allah mengatakan kulu, makanlah, wasrabu, minumlah. Yang tak boleh itu wala tusrifu, jangan berlebih. Asal makan cukup. Makan secukupnya saja, minum secukupnya saja, maka insya Allah badan akan sehat. Dan kalau sudah sehat dipakai untuk ibadah. Kalau sampai makanan yang kita pakai ini tidak membuat ibadah, memberatkan mata untuk tahajud malam, maka sesungguhnya kita sudah zalim. Karena sesungguhnya badan ini diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna, tak kuciptakan jin wal insa, tak kuciptakan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kalau memang hidup ini untuk beribadah, lalu bagaimana dengan yang punya toko? Bagaimana dengan yang punya kebun sawit, kebun karet? Bagaimana dengan yang punya sampan perahu untuk ke laut menangkap ikan? Menangkap ikan pun juga adalah ibadah. Loh, kok bisa nangkap ikan ibadah? Karena mencari rezeki yang halal untuk makan anak sekolah, bangun rumah, langkahkan kaki ke laut. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi nanti sampai waktu sholat tetap cari arah kiblat.
Oh, matahari tenggelam sana, agak ke kanan sedikit, tetap sholat. Jangan gara-gara ini ditanya nanti sama istrinya, abang waktu di laut kemarin tak ada sholat. Kata Ustaz Somad, ke laut pun ibadah. Masa kantor dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, lembur sampai malam, bernilai ibadah dengan syarat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad mengatakan di kantor ibadah, lalu masjid surau musola di kantor dinas tak ada yang sholat subuh. Hayya 'alas shalah. Berapa banyak di kantor-kantor dinas, dia yang muazzin, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang bersihkan sholat. Tak ada jamaah. Pas ditanya, kenapa kalian tak sholat? Kata Ustaz Somad, di kantor pun juga ibadah. Ada yang namanya ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran. Itu ibadah mahdoh, pure, murni, memang betul-betul ibadah. Tapi ada perbuatan, makan, minum, bernilai ibadah. Makan, maaf cakap, binatang pun makan, orang kafir pun makan. Tapi kenapa makan kita ibadah? Makan kita ibadah karena disebut nama Allah, Bismillah. Allahumma barik lana, bacaan juga. Tapi katanya hadisnya dhaif Pak Ustaz. Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif. Allahumma lakasumtu dhaif. Allahumma barik lana dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar, dhaif. Utlubil ilma walau bisir, tututlah ilmu walau ke negeri Cina, dhaif. Oh, ada itu Pak Ustaz, ada dalam hadis, tututlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu, sekarang tak perlu lagi karena Cina sudah datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat ini melalui lisan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Di Madinah itu banyak orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Datang Umar membawa lembaran Taurat. Kata Nabi, apa itu Umar? Ini Taurat ya Rasulullah. Sini. Diambil disobek Nabi. Apa kata Nabi? Laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, Musa pun ikut aku. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir zaman sebelum hari kiamat, Nabi Isa akan turun, tidak membawa syariat baru. Dia mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kita memang umur paling pendek, badan paling kecil. Umur umatku ini kata Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Nabi Nuh 950 tahun. Bayangkan kalau kita macam Nabi Nuh, berapa kali ganti KTP? 950 tahun. Kita 60 tahun kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada di antara bapak ibu ini sekarang yang udah 62 tahun 11 bulan, umur tidak menengok akte kelahiran. Malaikat maut kalau mencabut nyawa tidak menengok tua muda. Apa kata orang Melayu? Mumpang jatuh kelapa pun jatuh. Mumpang itu artinya kelapa muda yang busuk, jatuh juga. Kalau kita tegak di bawah pokok kelapa, bukan cuma kelapa tua yang jatuh, mayangnya pun jatuh juga ke bawah. Tapi ada kelapa tua tak jatuh, dijolok pun tak jatuh. Di sini sobat tak jatuh. Artinya apa? Saya tak pernah berpikir bahwa umur saya 60-70. Dulu begitu. Saya akan mati tahun 2040. Lahir 1977, 2040, 63 tahun. Dulu saya berpikir begitu. Lama-lama saya tahu pikiran ini salah. Aku bisa saja mati kapanpun. Dari malam aku tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau mati aku malam nih ya Allah, maka aku istirahat dari dosa-dosa. Kalau hidup aku besok pagi ya Allah, berarti bertambah amal soleh. Tadi terbuka mata, alhamdulillah masih hidup lagi.
Buka mata tengok jam dinding, alhamdulillah. Buka mata tengok AC, alhamdulillah. Buka mata tengok TV, alhamdulillah. Sampai masanya nanti buka mata gelap, tiba-tiba terdengar suara marah buka. Saat itulah baru penyesalan tak lagi bermakna. Mata sudah menengok azab. Rabbana absorna, mata kami sudah menengok azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan kami lagi ke dunia. Na'mal sholihat, kami ingin beramal soleh. Bisa kita lagi balik ke dunia? Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Menetes air mata darah, minta balik ke dunia. Apa kata orang-orang yang dikubur itu? Ditanya Allah Ta'ala, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, mau kalian hidup lagi? Apa kata jenazah? Hidupkan kami lagi ya Allah. Kalau kalian hidupkan, kalian mau apa? Kata jenazah-jenazah, hidupkan kami ya Allah ila ajalin qarib, kejam, tak bisa sejam, semenit pun jadilah. Kata Allah, kalau hidupkan kalian semenit mau apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka cuma dua, mau bersedekah dan mau jadi orang soleh. Itulah mengapa kita minta anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Itulah mengapa kita minta jadi orang soleh. Selesai wudu menghadap ke kiblat, asyhadu an la ilaha syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Karena hanya orang soleh lah yang didoakan dalam sholat. Orang soleh didoakan dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi. Syarat soleh, soleh akidahnya. Yang sampai ikut aliran sesat, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sekuler, liberal, komunis. Sedangkan akidah kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Soleh ibadahnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah. Soleh puasanya Ramadan, puasa yang tinggal-tinggal dulu. Masih ada kesempatan untuk mengqadha puasa yang lalu-lalu tinggal. Ibu mengandung anak 30 hari tak puasa. Lahir anak tahun pertama 30 hari tak puasa. Anak disusukan 2 tahun 30 hari tak puasa. Satu anak 90 hari tak puasa. Anak ibu berapa? 13 puasa. Kalau suaminya soleh, dia akan ingatkan, ingat puasamu, kamu mesti ganti, kamu mesti qadha. Saya ini mau mendengar ceramah Ustaz, mau meringankan beban Ustaz. Mendengar ceramah Ustaz subuh ini bertambah beban saya 90 hari. Puasa qadha itu tak terasa kalau dilaksanakan dengan puasa Senin Kamis. Laksanakan puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 1 bulan, 8 hari, 10 bulan, 80 hari, 11 bulan, 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari. Maka orang yang istiqamah puasa Senin Kamis, badannya sehat, akalnya sehat, takwa kepada Allah, dan utang anaknya lunas selama 1 tahun. Dan ada bonus, belanja berkurang. Wah, apa salahnya? Niatnya apa Ustaz? Niatnya qadha. Tak perlu niatnya disebut aku qadha hari ini bercampur dengan puasa Senin Kamis, bercampur pula dengan puasa Rajab dan Sya'ban. Tidak, cukup dengan niat qadha. Qadhanya 8, qadhanya lunas, dan insya Allah dapat pahala puasa sunnah. Almarhumah mak saya sampai meninggalnya pas hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan niat puasa hari Senin. Karena memang saya sampaikan ke dia, saya semua pengajian ini ke dekat-dekat dulu, ke keluarga-keluarga dulu. Karena jangan kita menceramahi orang keluarga dekat kita. Dulu waktu mengandung aku berapa hari tak puasa? Oh, kau dulu waktu dalam kandungan sakit-sakit aku tak bisa puasa. Maka diqadha dengan niat puasa Senin Kamis. Karena dia tak tahu hitungannya, diqadhanya terus sampai tua. Umur 70 saya tanya, kalau tak sanggup nanti kubayarkan fidyah. Karena dalam Quran dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta, karena penyakit yang tak sembuh-sembuh, maka dia membayar fidyah. Insya Allah aku masih sanggup, maka sanggup berpuasa. Kalau dalam keadaan aku sabir, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di hari yang lain. Bagaimana kalau mati belum mengqadha puasa? Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Jadi kalau kita pulang nanti ke rumah, buka laci orang tua, dapat catatannya, waktu dulu aku meninggalkan puasa sudah aku qadha, masih ada 30 hari lagi. Maka teleponlah abang, adik, kakak suruh datang semua, bilang ini kita mau menyambut puasa, ada yang mau kita bagi-bagi ini. Insya Allah mereka datang semua. Disangkanya mau bagi cincin, rantai, gelang, surat tanah, dia tak tahu mau bagi utang puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan keluarga kita sehat walafiat, anak-anak kita diselamatkan dari bahaya akhir zaman, diselamatkan dari zina, diselamatkan dari LGBT, diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari ganja, diselamatkan dari sabu-sabu, diselamatkan dari khamar, diselamatkan dari pergaulan bebas. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihi jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat dan pintu-pintu keberkahan. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Pontianak, selamatkan Kalimantan Barat, selamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia, selamatkan negeri-negeri kaum muslimin dari segala malapetaka, bencana, musibah, segala perbuatan yang keji dan mungkar ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong hati kami ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal kalimul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqatta'ani. Dengan barokah Nabi Muhammad, selamatkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, musibah. Dengan barokah Nabi Muhammad, sampaikanlah segala niat kami. Ya qadiyal hajat, ya rafi'an darajat, engkau yang menunaikan hajat, engkau yang mengangkat darajat, angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami dengan iman, muliakan kami dengan Islam, jangan hinakan kami dengan perbuatan maksiat ya Allah. La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak-anak kami sejuk di pandangan mata kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Terima salat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. La tad'alana dzamban illa ghafarta, keluar kami dari masjid ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, ada yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia, segala hajat dunia, hajat akhirat, laka ridha wa lana fiha shalah, baik bagi engkau dan engkau ridha baik bagi kami. Illa yassartaha wa qadaitaha, mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intiha'i ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu juga kita akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala, salat sunat isyraq 2 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.